Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulanal azim. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, menyandarkan seluruh hawa nafsu dan keinginannya ke dalam Islam. Pada kesempatan siang hari ini, Khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu Pemuda, Agama, dan Bangsa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pemuda adalah kunci-kunci masa depan. Masa depan dirinya, masa depan agama, dan masa depan bangsa. Jika pemudanya baik, maka akan baik pula masa depannya. Akan baik pula masa depan agama dan bangsanya. Seandainya pemuda-pemuda tidak meninggalkan majelis taklim, tidak meninggalkan pendidikan umum, tidak menghabiskan waktunya untuk di sosmed yang bukan untuk perkara manfaat, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai pemuda harapan kedua orang tua, harapan agama dan bangsanya, maka 20 tahun ke depan nanti dakwah akan tetap ada. Namun, jika pemuda satu bangsa hanya disibukkan dengan androidnya untuk perkara-perkara yang sia-sia, buang-buang waktu, buang-buang kuota, buang masa depan, jasadnya di Indonesia tetapi pikirannya di Malaysia, waktu-waktunya hanya diinfakkan untuk medsos, lupa dengan masa depannya, lupa dengan agamanya, lupa dengan negeri tempat lahirnya, maka tunggulah 20 tahun ke depan. Jika dakwah tiada, maka akan lahirlah bayi-bayi kafir dari perut ibu-ibu beriman. Namun, jika pemuda satu bangsa tidak lupa kewajibannya, baik kepada dirinya, agamanya, dan bangsanya, maka dakwahnya akan tetap ada. Jika dakwah tetap ada, maka 20 tahun ke depan akan lahir bayi-bayi beriman dari perut ibu-ibu kafir. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh pemuda adalah ruh satu negeri, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, Inna fi aidis sababi amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya maju mundurnya suatu bangsa terletak di tangan para pemuda, dan di pundak merekalah hidup dan matinya suatu bangsa. Jika pemuda suatu bangsa baik, maka masa depan bangsa tersebut sedang berjalan ke arah kebaikan. Namun, jika para pemuda satu bangsa itu buruk, maka sudah jelas bangsa tersebut sedang berjalan menuju kehancuran. Pemuda adalah ahli waris suatu negeri. Pemuda adalah ahli waris agama yang agung ini. Pemuda adalah benteng terakhir pertahanan di segala bidang. Sidang jemaah Jumat yang mulia, pemuda ibarat fajar yang terbit di awal pagi, berjalan ke depan dan menjadi matahari. Siapa yang tak kenal matahari, dia selalu istiqomah dalam kewajibannya.
tidak pernah absen, beredar memberikan manfaat pada siapa saja, tanpa berkeluh kesah, tanpa minta imbalan, padahal bukan hanya satu negeri yang disinarinya, bahkan seluruh jagat raya ini disinarinya tanpa meminta tagihan rekening. Seandainya pemuda-pemudi Indonesia ini bersifatkan laksana matahari, niscaya 10 tahun ke depan negeri ini akan menjadi negeri yang maju dan rakyatnya makmur. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, lupakah kita masa muda akan ditanya, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allahur Rabbul Jalalah. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa ammalihi min aina ktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seseorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Masa muda merupakan masa yang sempurnanya pertumbuhan fisik dan kekuatan seseorang manusia. Maka ini merupakan nikmat besar dari Allah Ta'ala yang seharusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk amal kebaikan guna meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagaimana nikmat-nikmat besar lainnya dalam diri manusia. Nikmat ini pun nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yakumun nas lirabbil alamin. Tidaklah mereka itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, dahsyat, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Mutaffifin. Jadilah pemuda-pemudi harapan. Diharapkan kebaikan-kebaikannya, baktinya, kegagahannya untuk mengayomi keluarganya, agamanya, dan negaranya. Mulai hari ini, mari kita buang sifat kerupuk, keras tapi mudah patah, lempem, malah terbuang sia-sia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.